Warung pecel lele dan kawan-kawan menjamur di Kamboja. Keberadaan ratusan warung makan ini diduga untuk mensupport tenaga kerja Indonesia di sektor judi online. Sudah korban penjudinya menyasar kelas menengah ke bawah di tanah air, pekerjanya pun juga dari Indonesia. Selengkapnya dalam diskusi. Warung pecel lele kalau ada di setiap sudut jalanan udah biasa kita lihat. Tapi apa jadinya kalau warung pecel lele, soto Lamongan ataupun warung Indonesia lainnya menjamur di negeri orang? Nah, ini yang terjadi di Kamboja. Diduga keberadaan ratusan warung makan Indonesia ini untuk mensupport tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor judi online di Kamboja. Kita diskusi bahas ini. Ada warung pecel lele, soto Lamongan, angkringan, bakso, mie ayam sampai nasi padang ditemukan di aplikasi Google Maps yang ada di Kamboja. Keberadaan warung Indonesia ini tentu baik untuk mempromosikan kuliner Indonesia. Tapi menjamurnya warung makan Indonesia di Kamboja ini disorot karena keberadaannya tak jauh dari markas judi online yang ada di sana. Menjamurnya warung makan Indonesia di Kamboja dikaitkan dengan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di sektor judi online di sana. Ini dikonfirmasi langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Nah, soal Kamboja memang saya menyaksikan sendiri, saya cek ke sana. Ada warga kita sekitar 100.000 warga Indonesia yang bekerja di Kamboja. Di satu hari kedutaan kita kedatangan problematika sekitar 5 kasus setiap hari. Nah, memang benar ada yang jualan pecel lele, ada yang bikin soto Lamongan, ada yang mensupport dalam sistem proses kerja di sana itu. Kata sosiolog, karena ada supply dan demand, makanya warung makan Indonesia seperti pecel lele menjamur di Kamboja. Nah, pertanyaannya, kenapa warung makan sekelas pecel lele yang paling banyak dijumpai di sana? Makanan khas dari daerah tertentu itu tentunya supply-nya ada karena demand-nya ada ya. Itu harus dipahami itu juga ya. Jadi ya seperti misalnya saya ke Wamena beberapa waktu yang lalu, di sana ada jual mie Aceh ya. Berarti ada orang Aceh di sana. Karena kalau tidak ada orang Aceh berarti tidak akan ada yang jual mie Aceh. Sama saya kira semakin banyak orang yang berada di satu negara ya, maka kebutuhan makan atau rindu akan kuliner daerah asalnya akan sangat tinggi ya. Diaspora tadi yang saya sebutkan di awal banyak sekali di negara-negara lain ya. Tapi di kasus Vietnam dan Kamboja ini dia justru yang latar belakang pendidikan dan ekonominya menengah bawah ya. Kalau di negara-negara lain ya, misalnya waktu saya datang ke Australia, ya, makanannya ada juga ya, tapi karena di sana itu komunitas diasporanya adalah komunitas pekerja migrannya juga ada ya, selain diaspora ada pekerja migran juga di sana. Itu golongan menengah ke atas, sehingga ya komunitas yang terbentuk ya supply demand-nya itu juga supply demand di antara golongan menengah ke atas. Saya kira begitu. Pemerintah semakin khawatir di saat perang dengan judi online terus dilakukan, tapi warga negara Indonesia yang tertarik bekerja untuk judi online di Kamboja makin banyak. Nah, kita sedang cari jalan agar di dalam koordinasi saya kan pekerja migran yang di sana jangan sampai jadi korban. Itu aja tugas saya. Soal kemudian apakah mereka, karena itu lintas negara ya, Interpol bisa berinteraksi dan menjadi kekuatan untuk melakukan penindakan dan pencegahan, itu sedang dibicarakan di wilayah Menko Polhukam. Dia dari golongan menengah ke bawah, sehingga ya saya menduga begini, memang di sana legal ya. Tapi kan sebagai warga negara Indonesia yang berada di negara itu ya, dia mungkin bisa berpraktik legal judi online-nya. Tapi ketika dia kemudian mengajak orang dari negara asalnya dari Indonesia, itu kan menjadi ilegal ya. Nah, saya menduga selain mereka memang punya motif ekonomi, ada juga mungkin di sana terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ya, terkait dengan penipuan atau scamming misalnya gitu ya. Nah, jadi kita harus memilah-milah juga ini ya, apakah memang benar mereka punya motivasi untuk memang terlibat dalam aktivitas judi online ya, atau mereka sebetulnya adalah korban penipuan ya dari bisnis yang di sana itu legal.
Selain pekerjanya dari Indonesia, korban penjudinya pun menyasar kelas menengah ke bawah dari tanah air. Mengutip pernyataan Muhaimin Iskandar, jangan sampai uang ratusan triliun rupiah yang bersumber dari masyarakat menengah ke bawah mengalir ke negara lain. Miris rasanya. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.